Pemirsa, operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim juga mempersempit area pencarian dan fokus pada evakuasi korban. Operasi pencarian pesawat Sriwijaya RSJ182 memasuki hari ke-10 dan akan diperpanjang selama 3 hari ke depan. Tim gabungan masih terus berupaya mencari korban dan mencari memori CVR yang terkendala karena sudah tidak memancarkan sinyal dan faktor cuaca yang buruk. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Bagus Puruhito mengatakan perpanjangan ini atas dasar kemanusiaan. Yang jelas pertama adalah kemanusiaan. Ya. Sampai saat ini secara resmi dari DVI baru merilis 29 yang diidentifikasi. Tentunya tim SAR gabungan berusaha sekuat mungkin melaksanakan evakuasi korban. Semakin banyak jumlah kantong yang kita temukan yang berisi evakuasi korban akan semakin bermanfaat bagi DVI dalam membantu proses identifikasi. Dan tentunya ada hari-hari yang hilang karena cuaca jelek, dan ini kita kompensasi dengan pempanjangan operasi SAR itu sendiri. Sementara itu hingga hari ke-10, tim telah berhasil mengumpulkan 310 kantong body part, 60 serpihan pesawat, dan 55 potongan material besar pesawat. Petugas juga mempersempit ruang lingkup pencarian di bawah permukaan laut menjadi 4 sektor dan per sektornya menjadi 15 hingga 30 meter. 300 penyelam diturunkan untuk fokus mencari korban, serpihan pesawat, dan memori CVR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut siap mendukung pencarian operasi SAR pencarian Sriwijaya RSJ182 3 hari ke depan. Berikut wawancara khusus kami dengan Komandan Gugus Keamanan Laut Armada 1 TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian tentang evaluasi pencarian 10 hari kemarin. Penyelam kita dari Kopaska, terus kemudian dari Dislam Bair, dari Denjaka TNI Angkatan Laut, terus kemudian dari Taifib TNI Angkatan Laut, itu bekerja melaksanakan pencarian itu berdasarkan dari data, ya. Data yang diperoleh dari mana? Kita ada kapal survei yang namanya KRI Rigel. Nah, di situ kita menggunakan peralatan-peralatan yang ada, menggunakan multi beam echo sounder, menggunakan side scan sonar, menggunakan magnetometer dan sebagainya. Nah, ini menemukan ataupun dapat mendeteksi kontak sinyal dari beacon yang dipancarkan oleh baik itu black box untuk flight data recorder maupun voice data recorder. Pada hari ketiga setelah kejadian itu sudah bisa kita temukan, ya. Jadi guidance-nya dulu. Terus kemudian setiap hari kita evaluasi. Jadi malam KRI Rigel ini melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di dalam kapal tersebut. Terus kemudian demikian juga terkait dengan meteorologi oceanografi, terkait dengan cuaca dan sebagainya. Setiap hari siklusnya itu kita mendapatkan data yang pasti dulu, hasil survei KRI Rigel, terus kemudian besok paginya kita briefing. Setiap hari kita laksanakan seperti itu. Nah, begitu kejadian pun demikian, cuman permasalahannya kan di lapangan, terkadang cuaca yang berubah, terus kemudian begitu kita temukan di situ ada area Alpha Bravo Charlie. Nah, kita analisa, terus kemudian dari tim penyelam yang ada di onboard di KRI Rigel maupun dari KRI Semarang ini akan difokuskan ke salah satu poin yang tadi saya sampaikan. Dan ternyata begitu dilaksanakan pendalaman, begitu dilaksanakan pengecekan secara visual, baik menggunakan ROV yang ada di KRI Rigel maupun secara visual oleh penyelam-penyelam kita, ternyata itu adalah tumpukan yang harus dicari secara manual. Terus kemudian pasukan kita juga di lapangan dilengkapi dengan yang namanya ping lokator. Nah, ini sangat membantu juga. Jadi kita terintegrasi antara teknologi yang kita gunakan yang ada di kapal perang, yaitu KRI Rigel, maupun peralatan-peralatan yang portable yang dibawa oleh pasukan kita di lapangan, sehingga alhamdulillah flight data recorder beserta beaconnya pada hari ketiga itu sudah dapat ditemukan. Nah, sekarang terkait dengan penambahan waktu 3 hari, bahwa
kita masih terus melaksanakan collecting dari sisa-sisa runtuhan, demikian juga dengan jasad-jasad korban. Nah, disinilah operasi kemanusiaan tentunya saudara-saudara kita yang ada di keluarganya masing-masing itu sangat berharap. Nah, kita dengan konsisten, dengan sabar, dengan telaten, sedikit apapun bukti-bukti di lapangan kita kumpulkan. Jadi demikian. Pemirsa, berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi desa wisata yang ada di sini. Di era adaptasi kebiasaan baru, Desa Sukarara dan Desa Sade di Lombok Tengah bisa menjadi salah satu pilihan destinasi wisata Anda. Desa wisata ini juga dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat kunjungannya ke Lombok. Produk ekonomi kreatif menjadi salah satu daya tarik wisata, khususnya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penghasilnya adalah masyarakat desa yang penuh inovasi dan kreativitas, terus menghasilkan produk ekonomi kreatif yang disukai para wisatawan, seperti yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Sukarara dan Desa Sade di Lombok Tengah. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungan kerjanya ke Lombok merasakan langsung proses tenun yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Produk-produk yang sudah memiliki kualitas internasional ini dari segi desain ditingkatkan akseptabilitas di pasarnya. Nah, ini perlu pendekatan kekinian. Dan di situ saya lagi menjalin kerjasama dengan beberapa teman-teman di luar negeri untuk menarik desainer internasional untuk membantu. Makanya di NTB salah satu terobosan di tengah pandemi ini kita ada namanya NTB Shop. Jadi NTB Shop itu Pemda mengambil semua produk-produk UKM, kemudian kita distribusikan lewat BUMDes atau melalui platform kita. Desa wisata Sukarara dan Sade memiliki potensi besar mulai dari budaya, kehidupan masyarakat, juga deretan produk ekonomi kreatif seperti kuliner serta tenun songket yang begitu indah. Untuk itu Menparekraf akan menyiapkan berbagai program pendampingan agar dapat menghasilkan produk berdaya saing tinggi untuk pasar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan.